Hai, ini Al. Kembali lagi ketemu dengan saya. Saya mau bahas tentang precision yang MotoGP yang di Sepang dan di Thailand kemarin. Jadi nanti kita akan bahas dari data, kemudian data race pace ya, utamanya. Kemudian nanti kita eh, ranking mereka sejauh mana perkembangannya, apakah dia developmentnya biasa aja, apakah ada signifikan atau enggak, gitu. Nanti kita akan coba lihat dari data tersebut. Terus minggu lalu kita udah bahas mengenai minggu lalu sih kemarin kita udah bahas tentang rider rankingnya selama preseason kemarin. Nah, sekarang kita akan coba bahas bagaimana tunggangan mereka, yakni uh, manufakturnya ini nanti perkembangannya seperti apa, apakah mereka semakin membaik atau enggak. Oke, di sini ada manufaktur yang pertama adalah Honda. Oke, Honda, kemudian ada Yamaha, Ducati, KTM, dan Aprilia. Hanya ada 5 manufacturer. Nanti kita akan lihat apakah mereka mengalami pengembangan yang luar biasa atau tidak. Oke, kita lihat dulu datanya di sini. Ini adalah data race pace yang terbaik dari semua pembalap yang ikut di tes Sepang. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, di tes Sepang kemarin tetap yang paling mantap adalah Ducati. Tidak terlalu jauh, hanya berselisih sekitar 0,06 sekon dari Ducati per lapnya, average lap time-nya. Yamaha sangat-sangat bagus perkembangannya. Dia sudah bawa Romano Alpiciano dari kemana Alpiciano? Bener nggak? Apa ya kemarin itunya ya? Guidotti? Eh, bentar, siapa dulu. Technical Director Yamaha MotoGP, Mas Bartolini ya. Apa sih yang baru tuh? Lupa. Mas Bartolini. Ya. Jadi dia udah bawa Mas Bartolini. Kalau Romano di sana ke Honda. Saya salah. Oke, maafkan. Kita lihat lagi data dari sini. Oke, Yamaha sangat bagus. Dia perkembangannya sangat pesat. Kemarin mereka struggle bahkan untuk bisa sampai masuk top 10. Hanya ada satu pembalap yang berusaha keras sampai top 10, yakni Fabio Quartararo. Alex Rins itu eh, in some occasion aja ya. Jadi hanya ada beberapa saat paling ya di sirkuit tertentu aja, dan dia juga sering sekali jatuh hingga fraktur sampai sekarang aja kalau jalan dia masih belum bisa. Memang kasihan juga, tapi tetap semangat membalapnya luar biasa. Dia ada selalu di bawah 10 besar paling sering, hanya Fabio. Dan tahun ini kalau kita lihat dari ini kemungkinan Yamaha bisa naik di untuk apa ya, top 5 lah. Tapi nanti kita lihat di tes beriram apakah dia juga Yamaha juga mengalami perkembangan bagus atau enggak. Oke, kita lanjut ke Aprilia. Aprilia juga enggak terlalu bagus banget di sini karena dia kehilangan satu pembalap utama. Jadi kalau kamu lihat number of lap-nya hanya 10 untuk race pace. Kemudian kalau Yamaha cuma 13, Ducati itu 50, dan walaupun dia banyak datanya, berarti kalau nilainya bagus terus, berarti apa? Mesinnya bagus, betul. Bukan mesin bagus doang ya. Semua komponen untuk pembalap itu bagus dari segi aero, suspensi, radar device, dan lain-lain, elektronik, itu semuanya bagus. KTM, agak disayangkan sih sebenarnya KTM-nya. Cuman juga wajar kalau kita lihat dari datanya bahwa di KTM itu
Oh ini Brad Binder sama Costa doang ya. Dua yang lain tidak berkontribusi karena masih benar-benar belajar untuk mengendalikan si 215-nya, 215, 216. Kemudian Honda, ya apa yang mau diharapkan dari Honda untuk saat ini memang agak susah. Jadi yang penting dia bisa sampai rutin di top 15, bisa masuk top 10, itu sangat bagus. Dan variabel terbesarnya adalah adanya Sumika Satra di sini yang sangat-sangat menurunkan ini apa respect dari Honda. Jadi kalau kamu lihat sebenarnya, tapi kalau kita bandingkan dengan KTM sebenarnya, respect memang berantakan. Bahkan hanya Zarco doang yang di atasnya Pretender. Jadi seperti itu. Kalau Yamaha, dua-duanya punya kontribusi. Yang bikin drop sebenarnya adalah si Rins, Quartararo luar biasa. Oke, ini saat di Sepang. Di Sepang rubber banyak, Ducati luar biasa, Yamaha juga bagus banget. Dan ini adalah sirkuit yang ciri khasnya adalah stop and go. Kalau kamu lihat di sini banyak sekali tikungan drastis. Nah, jadi lurus beloknya sangat-sangat kayak patah gitu ya. Jadi belokannya itu sangat-sangat patah. Hanya ada beberapa bagian yang sedikit flowing kayak yang ada di I2 yang bagian sini. Kemudian ini flowing, ini enggak 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 terlalu flowing. Ini change direction. Gitu. Oke, kita ke Thailand sekarang. Oke, jadi kita sekarang coba di Thailand. Oke, seperti ini di Thailand. Jauh lebih berantakan. Kenapa? Karena Thailand rubbernya nggak banyak dan datanya tidak sebanyak di Sepang. Kenapa? Karena Sepang hampir tiap tahun digunakan sebagai tes. Sehingga setiap eh, apa ya manufacturer itu selalu punya data yang banyak. Jadi untuk sampai untuk cari race pace itu cepat. Tetapi kalau di mana namanya Thailand ini sangat susah untuk cari race pace. Jadi mereka benar-benar bingung, agak sulit untuk mendapatkan race pace yang bagus. Oke, di sini kita lihat bahwa Aprilia itu sangat mendominasi di sini. Cuman kita harus bedah dulu siapa yang kontribusinya bagus dan siapa yang enggak bagus. Di sini kontribusi utamanya adalah dari Marco Bezzecchi dan Ogura. Hanya dua ini ya. Jadi untuk Raul dan Jorge Martin tidak ada. Kalau Raul tidak cari respect, jadi dia cari time attack dulu dan dia masih berusaha cari setup yang tepat. Kalau Jorge Martin, ya memang karena masih surgery, masih operasi, pemulihan, jadi belum bisa ikut. Bahkan sampai nanti di Buriram, dia nggak ikut untuk balap. Oke, habis itu kalau di Ducati, ya banyak yang cukup bagus, tapi yang bikin jelek itu sebenarnya ini malah Peko. Dan dari wawancara sendiri, Peko itu mengatakan kalau memang dia sangat struggle di Buriram ini. Untuk mencari setup tuh sangat sulit, dan baru mulai ketemu setup itu di hari terakhir. Seperti biasa, jadi ketika data kosong, Peko itu ya seperti itu. Dia harus punya data dulu yang benar-benar bagus di kondisi itu. Sehingga memang bikin apa namanya performanya bagus. Jadi kalau dari sini memang Peko yang bikin berat. Jadi di sini dia itu average T2, T3 ini bikin jauh. 26,275, 23,332, 0,3 sangat gede. Kalau di rata-rata 91,503 jauh lebih lama dibanding yang lain. Yang lainnya paling mentok 91. Tapi kalau kita lihat di sini average rate time-nya kalau dari Aprilia tuh cukup menakutkan. Tapi kalau kita lihat dari Marquez,
Ya, ya gitulah Bapak ini tua ini makin menjadi. Oke, kita lihat di Yamaha. Di Yamaha hampir rata semua. Namanya dari 91,1. Jadi yang paling bikin dominan adalah Quartararo dibandingkan yang lainnya. Jadi kalau di yang lainnya, geser sedikit ya. Di yang lainnya itu kurang bagus. Sangat kurang bagus. Nggak sangat kurang bagus sih. 91,1, 91,4. Yang paling parah sih Mikel Oliveira sih. Ini jauh, jauh banget. Ya, makanya tadi kemarin waktu di video ranking rider saya taruh di biasa aja karena dia adaptasinya itu agak berat. 91,964 1 menit 31,9 hampir 32 itu terlalu lama sih untuk MotoGP sekarang. Oke, terus kalau di KTM itu uh, space-nya kurang banget, apalagi di bagian E3. Kalau kamu lihat di E3 itu flowing. Kalau flowing ini berarti dia cornering, berarti ban pinggir yang paling sering digunakan. Corner speed-nya itu yang kurang mantap dari sini. Tapi kalau lihat dari apa namanya average race pace di yang lainnya sebenarnya kurang sih. Hampir semuanya kurang. Tapi kalau kamu lihat di top speed KTM tuh bagus banget. Jadi top speednya dia tuh paling bagus. Apakah ini ngefek gara-gara kemarin ada utang dan restrukturisasinya? Apakah nanti dibawa sama eh, BMW atau yang dari India rumornya sekarang? Kurang tahu. Semoga nanti bisa jalan lah tetap. Hmm, agar nanti tidak di kit manufacturernya kita udah kehilangan MotoGP itu udah kehilangan Suzuki dari 2021 ya kalau nggak salah. Nah, jadi emang kurang. Harusnya manufacturing harusnya bisa ditambah lagi. Tapi memang dari Dorna memang sulit untuk nambah tim lagi sih. Karena kalau terlalu banyak juga resiko keamanannya sih yang kurang baik. Oke, kalau dari Honda, hanya Juan Mir yang punya race pace yang unik sih sebenarnya. 90,338 dibandingkan dengan race pace Aprilia lebih baik. Memang dari segi ridernya sih. Tapi kalau kalian dilihat dari sini, ya seperti itulah race pace. Memang sangat-sangat perlu ditingkatkan di semua sektor. Di T3 dia nggak ada terlalu masalah. Jadi yang agak cornering speed, slow, dia aman. Tetapi kalau dia masuk ke daerah yang harus pace cepat, akselerasi, yang di bagian sini kan banyak akselerasinya. Dia drop, speed, cornering, banting cornering, akselerasi tinggi, drop, speednya, terus tikungan tajam, akselerasi lagi, akselerasi, di sini akselerasi lagi. Honda tidak tidak bagus di situ. Stop and go-nya dia jelek banget. Ya, Honda. Tapi kalau di flow kayak ini, flow ini nggak terlalu butuh top speed, dia bagus. Gitu. Sebenarnya yang perlu dikulik sih ini sih. Kenapa si Mir itu bisa dapat race pace yang kayak gini? Ini yang perlu benar-benar dikulik. Oke, itu mungkin dari segi data race pace yang telah kita kulik ya dari dua precision kemarin. Oke, kita coba bikin tier listnya sekarang. Mana manufacturer yang berkembang pesat selama precision ini? Oke, agak rumit ya. Perkembangan yang paling utama kita mulai dari Honda. Honda sebenarnya kalau dilihat dari race pace tahun lalu,
harusnya saya kasih data tahun lalu juga ya. Nah, ya mungkin besok kita ada video lagi kali ya. Jadi untuk bisa bikin bahas itu, tapi kalau sekarang Honda kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu peningkatannya drastis sih. Dan dari feedback banyak rider itu mengatakan positif. Jadi sebenarnya Honda berada di jalur yang tepat dan membawa Romano Alvisiano ke tim Honda itu adalah langkah yang benar-benar tepat dari Honda. Tinggal nanti bagaimana komunikasi Honda antara Jepang dengan eh, apa ya kantor yang ada di Eropa nanti bisa bagus atau enggak. Nah, sekarang taruh di mana Honda? Saya taruh di bagus. Kenapa? Karena dia developmentnya sudah mulai bagus. Dilihat dari mana? Kita tahu Juan Mir yang biasanya itu jatuh di tiap race, bukan nggak tiap race sih sebenarnya, di beberapa race dan sering itu bikin race pace simulasi sprint itu bagus banget. 90,338, 1 menit 30 detik itu benar-benar development yang cepat sih sebenarnya. Oke, tapi memang keputusan Honda untuk menggait Eropa ke timnya membawa Alex Spargaro berserta crew chiefnya dengan eh, Romano Bresciano itu memang menjadi apa ya hal yang signifikan bagi untuk perkembangan Honda di MotoGP. Oke, ambis itu Yamaha. Ini luar biasa sih. Yamaha luar biasa. Dari tahun lalu memang sudah sangat kelihatan perkembangannya itu memang positif banget. Kita lihat bahwa Quartararo yang sebelumnya di 2022 sangat struggle untuk nembus Q2, menembus 10 besar, sekarang rajin Q2 dan hampir selalu 10 besar. Dan sekarang kalau disuruh nembak nanti untuk tahun ini, Quartararo tuh bisa tuh 5 besar. Gitu. Kalau memang Yamaha terus bisa ngembangin eh, motornya gitu. Oke, itu Yamaha luar biasa. Ducati, eh, bingung sih Ducati ini. Mana ya? Ducati itu di akhir kebutuhan preseason kemarin, mereka malah nggak ngambil GP25. Kenapa? Karena di GP25 positifnya itu dia akselerasinya bagus banget, tapi di breaking point-nya itu no, gitu. Itu feedback dari banyak pembalapnya, dari dua pembalap utamanya sih, ada Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Memang no dari breakingnya. Jadi mereka itu sebenarnya pengen ini itu bisa dipakai di mana-mana. Kalau kita pakai akselerasi, eh, apa ya? Orang itu nyalip. Sebenarnya lebih mudah ketika di breaking point. Kenapa? Karena bisa nutup motor lawan gitu. Jadi biasanya kan orang nyalip tuh ambil dalam, kemudian sebelum tikungan kita nutup, jadi kita apa ya? Blocking lawannya. Setelah di blocking, dia nanti akan coba cari celah untuk bisa masuk via jalur dalam. Baru dia main akselerasi. Tapi ketika kita blockingnya bagus dan bisa nahan oponen atau lawan, dia akan kesulitan untuk ambil throttle dan juga masuk gigi baru itu kan. Akhirnya akselerasinya kurang bagus dibandingkan yang balap tadi. Jadi gimana ya, breaking point itu memang sangat-sangat penting. Itu yang bikin Ducati tetap stay dan stick into the GP24 gitu. Jadi memang itu yang jadi utama. Nah, nanti tinggal bagaimana Ducati itu pengembangan di elektronik dan juga di aero, suspensi atau hal yang lainnya di tahun selanjutnya. Kalau tahun ini kemungkinan besar akan agak sulit.
Dan fairing-fairing yang digunakan kemarin waktu di tes pramusim itu yang dari GP25 hampir semuanya itu nggak terlalu dipakai. Tapi nggak tahu juga karena saya juga nggak punya data mereka pakai apa waktu ambil lap time. Jadi memang nggak ngerti sama sekali di mana dia pakai GP25, dia campuran fairing apa dengan engine apa, mappingnya seperti apa. Nah itu kita memang nggak tahu gitu karena memang nggak ada di dalam data yang dipublish sama MotoGP gitu. Kalau ditulis di mana ya? Developmentnya ada dari tahun lalu memang dia lebih baik. Mau naruh di biasa aja, kalau luar biasa sih enggak. Antara biasa aja dan bagus. Hmm, kayaknya aku taruh di biasa aja deh. Karena memang Ducati masih di dalam mentok kayaknya agak mentok nih di engine-nya. Eh, apakah mungkin bisa di-develop lagi atau enggak? Ya kita tunggu di GP2 di 2027 sih. Kalau di 2026 karena memang harus sudah ada takdal sekarang sehingga akan sulit untuk mengelola itu. Kecuali yang ada di luar mesin. Kayak seperti flywheel yang kemarin waktu di Marc Marquez itu di Indonesia kemarin flywheelnya diganti, akhirnya malah meletup, jadinya nggak bisa finish, akhirnya apa namanya DNF. Ya seperti itu belum bisa bisa develop. Tapi kalau yang di dalam mesin, piston, bor dan lain-lain itu nggak bisa mentok. Jadi yang paling bisa mungkin yang di luar-luar doang. Kalau yang di luar-luarnya doang bisa dibenerin, bisa di-upgrade menjadi lebih baik lagi, ya masih bisa lah. Tetapi kayaknya itu efeknya nggak signifikan kayak tahun lalu. Yang GP24 tuh bener-bener jauh banget dibanding semuanya. Kita kayak lihat cuma antara Martin sama Bakrenya doang pada tahun lalu. Dan satu lagi eh, orang yang benar-benar luar biasa, bapak-bapak tua yang bawa GP23 dengan cara yang berbeda dibanding yang lainnya, yang bisa selalu fight dengan GP24. Gitu doang. Oke, lanjut ke KTM. Hmm, kalau KTM ini terlalu banyak air. Apa ya idenya itu banyak banget, tapi kok enggak dapat ya? Itu yang bikin unik sebenarnya dari KTM. Coba bayangkan, ada dia pasang aero yang di swing arm dipanjangin sampai belakang. Apa ya orang-orang manggilnya tuh kayak shark fin gitu. Apa shark fin apa apa ya? Yang bergerigi itu kayak gergaji atau saw ya, gergaji. Kemudian di belakang dia sudah juga mau coba pakai salad box. Fungsinya apa? Untuk main center of mass. Jadi center of mass-nya bentar bisa bisa dinaikin dan diturunin. Jadi rear apa namanya? Grip belakang nanti bisa diatur. Terus talang air yang kemarin. Dulu malah pernah bikin front fairing kecil banget kayak orang motocross. Habis itu dia bikin fairing di fender depan. Macem-macem tuh sebenarnya idenya fairing aero tuh. Lu nggak bisa dapet settingannya pas. Dan tahun ini kayaknya juga akan agak struggle. Cuman kalau dibandingkan dengan Yamaha dan Honda, dan kita lihat juga dari data bukan Yamaha dan Honda ya, kita lihat dari Honda dia agak tetap lebih baik dari Honda. Cuman kalau dari development tahun lalu, menurut saya sih di Max sih, agak kurang KTM. Cuma ya gitulah. Nanti kita lihat di Buriram yang akan dimulai hari Jumat ini untuk praktisnya. Kemudian di hari Sabtu ada sprint dan kualifikasi dan sprint. Kemudian hari Minggu ada race.
utama. Nanti kita akan coba analisis di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Terus untuk Aprilia. Kalau Aprilia sih tadi di mana? Kalau kita lihat Ogura, Rookie naik ke MotoGP nggak pernah tahu apa namanya red eye device, kemudian main aero itu juga nggak pernah, dan dia sudah bisa tidaknya nyaingin pembalap-pembalap yang udah senior di manufacturer yang lain. Maksudnya itu race pace-nya itu udah mulai bisa standar lah. Terus kemudian di Bezeki ketika di Buriram itu signifikan banget sih peningkatannya. Itu pasti, saya saran lagi deh. Pasti Romano Albesiano itu pasti senang. Gitu. Kemarin berarti saya salah orang dong. Ini tadi. Siapa sih yang pindah? Aprilia Racing. Bos, technical director kan? Siapa sih namanya? Romano Biasano. Kalau yang di, oh iya, kalau tim prinsipalnya, siapa tuh namanya? Betul berarti. Lupa ya namanya. Aprilia. Bukan, bukan David De Brivio. Apa sih? Kok tim prinsipal. Pria racing. Tuh apa ini orangnya rambutnya putih tuh loh. Aduh ya ampun, lupa ya. Massimo Rivola, tim prinsipalnya tuh. Pasti Massimo Rivola tuh pasti seneng nih. Kenapa? Itu tadi, input dari rider. Walaupun nggak banyak rider yang bisa ambil tes pramusim, kehilangan Jorge Martin dan Raul Fernandez di Sepang, mereka bisa bikin setup yang bagus di Bezeki. Kalau nantinya itu cocok dengan rider yang lain, Rogura dan Rahul, kemungkinan bisa bagus sih di tahun ini. Tahu di mana? Taruh di luar biasa. Oke, jadi ini tier list kita untuk precision di precision Sepang dan Buriram menuju ke MotoGP 2025. Jadi perkembangannya itu sangat luar biasa dari Yamaha dan Aprilia. Honda itu juga bagus. Ducati masih belum bisa menaikkan secara signifikan batas atas dari apa namanya kualitas motor. Motornya itu udah GP24 tuh udah terlalu imbang sih untuk yang lainnya. Di situ KTM itu nggak tahu apakah karena memang gap itu memang sangat mempengaruhi kinerja dari MotoGP, tim MotoGP-nya. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Uh, Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.